Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah, serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. Kali ini SLMTTV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Takar. Halo, signal siktu. Vijay Kumar Negare adalah seorang komisaris yang hari ini akan pensiun dari jabatannya dan digantikan oleh komisaris yang baru. Ia menghadiri sebuah konferensi pers untuk menjelaskan pensiunnya hari ini dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan yang datang. Namun salah satu wartawan bertanya tentang kematian beberapa wanita yang disebabkan oleh bunuh diri. Bahkan bukan hanya satu, melainkan lebih dari satu, dan hal itu terkadang terjadi dalam satu hari. Vijay Kumar Negare terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tersebut. Ia menyadari belum menyelesaikan kasus itu karena belum menemukan titik terang terkait kasus tersebut. Vijay Kumar Negare memilih melangkah ke ruang arsip dan melihat kembali kasus-kasus yang belum sempat ia bongkar dan menemukan dalang dari semua ini. Ia membaca ulang setiap kejadian bunuh diri yang dialami oleh beberapa wanita muda dari berbagai kota di tempatnya. Lagi-lagi kasus bunuh diri terjadi dan beberapa dari mereka adalah mahasiswa yang hampir menyelesaikan masa kuliahnya di universitas mereka. Rata-rata sebelum mereka memutuskan untuk bunuh diri, mereka mendapatkan telepon dari private number dan raut wajah mereka berubah setelah menjawab telepon tersebut. Mereka pun menangis dan dengan rasa tertekan mereka melakukan bunuh diri, menggantung diri ataupun meminum obat racun serangga. Sementara, di tempat lain perkelahian antara geng kembali terjadi. Padahal kedua geng tersebut merupakan mahasiswa di satu perguruan tinggi yang sama. Hingga satu dari kelompok geng tersebut harus datang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka yang telah saling melukai. Mereka yang diketuai oleh Satyuki atau yang biasa dipanggil Onte merasa dirinya benar dan tidak melakukan kesalahan. Namun ibu Satyuki yang merupakan seorang pengacara datang dengan cepat untuk menjamin putranya dan semua teman-temannya hingga mereka bisa kembali bebas. Sesampainya di rumah, ayah Satyuki yang merupakan anggota polisi langsung meracau karena seringkali Satyuki masuk ke penjara akibat sering berkelahi. Namun berulang kali ibunya selalu membela dan menjamin putranya yang membuat ayahnya kesal. Ayahnya hanya terdiam dan membiarkan istri serta putranya berlalu. Lagi-lagi Satyuki mendapat serangan dari musuhnya ketika ia tengah berada di halte bus. Namun dengan mudah ia mampu melumpuhkan mereka semua. Di tengah perkelahian itu, Satyuki bertemu dengan seorang gadis yang langsung menarik hatinya. Namun wanita yang tidak tahu kalau yang mengalahkan beberapa pemuda itu adalah perbuatan Satyuki membuatnya bertanya-tanya siapakah pelaku dan meminta Satyuki untuk menolong musuhnya. Bahkan ia memaksa untuk menyumbangkan darah untuk korban yang telah dipukuli oleh Satyuki sendiri. Karena untuk menarik perhatian wanita yang baru ia kenal, ia pun menuruti permintaan tersebut. Komisaris Vijay kembali membuka kasus yang ia tutup tentang kasus bunuh diri yang dilakukan 6 remaja baru-baru ini. Ia yang seharusnya tengah menikmati masa pensiun, terpaksa harus menundanya karena ia masih memikirkan kasus yang tengah terjadi dan belum bisa diselesaikan. Ia masih merasa bingung karena kematian 6 remaja tersebut tepat di hari yang sama.
Namun mereka masih belum bisa menemukan motif dari bunuh diri yang mereka lakukan. Vijay akhirnya meminta bantuan kepada Satyuki, yang kebetulan saat itu berada di kantor polisi. Namun sebelum Vijay memberitahu maksudnya, Vijay malah tanpa sengaja membantunya memecahkan kasus pembunuhan yang tengah dibahas oleh Vijay dengan inspekturnya. Dengan analisis yang baik, Satyuki memberikan penjelasan tentang bagaimana si pembunuh melakukan aksinya walaupun hanya melihat dari potongan-potongan foto yang berserak di meja kerja Vijay. Melihat bakat yang dimiliki, Satyuki membuat Vijay yakin untuk meminta pertolongan kepadanya, menjadi salah satu informan baginya tentang kematian para remaja yang belum menemukan titik terang. Satyuki mengiyakan keinginan Vijay Kumar untuk menjadi informan dari kepolisian. Namun Satyuki yang mulai merasa jatuh cinta pada gadis yang ia temui beberapa hari lalu benar-benar menarik perhatiannya. Tapi ia sama sekali tidak mengerti cara untuk mengungkapkannya hingga ia memanggil sepupu wanitanya yang bernama Depa. Dengan senang hati, Depa mengajari Satyuki untuk bisa mendekatkan diri pada wanita yang sedang ia sukai. Satyuki pun mulai menjalani tugasnya sebagai informan dari Vijay Kumar. Ia bahkan dengan cepat dan tangkas membantu menangkap pelaku perampokan yang kemarin baru saja terjadi. Namun lagi-lagi saat berkelahi, Satyuki bertemu dengan gadis yang menarik hatinya, dan lagi-lagi Satyuki tidak ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya dan terpaksa menolong pelaku penjamretan yang baru saja ia lumpuhkan dan membawa mereka ke rumah sakit. Di lobi rumah sakit tersebut, Satyuki mencoba beberapa cara yang diajarkan oleh Depa kepadanya, hingga ia berhasil mengetahui nama dari wanita cantik tersebut adalah Punya. Pendekatan demi pendekatan pun mulai dilakukan Satyuki untuk mendapatkan perhatian Punya. Ia bahkan harus berpura-pura rajin mengunjungi kuil dan berdoa setiap hari, serta melakukan kebaikan-kebaikan lain yang diajarkan Depa kepadanya. Hingga lama-kelamaan, Punya akhirnya merasa jatuh cinta kepada Satyuki. Punya menelpon Satyuki memintanya untuk menemuinya di sebuah tempat. Dengan hati senang, Satyuki menerima ajakan yang ditawarkan oleh Punya. Satyuki telah sampai lebih dulu di tempat mereka akan bertemu. Di tempat itu, Satyuki melihat raut wajah wanita yang ada di depannya terasa tertekan saat berbicara dengan laki-laki lawan bicaranya. Ketika Satyuki ingin mencuri dengar pembicaraan mereka, niatnya harus terhenti ketika Punya sudah hadir di hadapannya. Mereka pun pergi ke arah taman. Di tempat itu, Punya menyatakan perasaannya kepada Satyuki. Mendengar hal itu, Satyuki dengan senang hati menerima pernyataan cinta Punya karena ia juga benar-benar mencintai Punya sejak pertama kali ia bertemu. Di tengah perjalanan menuju kediamannya, Satyuki terpaksa berhenti ketika melihat beberapa anggota polisi menjaga rumah seorang wanita dan Satyuki menghentikan sepeda motor miliknya. Ia merasa terkejut ketika melihat jenazah tersebut adalah wanita yang tadi ia temukan di taman bersama Punya. Sesampainya di rumah, Satyuki kembali merasa sedih melihat ibu dari Depa menangis dan mengatakan kalau Depa sampai hari ini belum kembali ke rumah sejak kemarin izin ke kampusnya. Dengan cepat, Satyuki kembali meninggalkan rumahnya dan mencari keberadaan Depa. Hingga semua tempat ia datangi sambil membawa foto Depa, tapi ia tidak berhasil menemukannya. Hingga ia meminta bantuan Silu, seorang hacker kartu kredit, dan ia mencari dari nomor handphone yang ada di HP Depa. Silu dengan cepat membantu dan melacak keberadaan Depa hingga ia menemukan kalau Depa berada di Atigupe dan kini menuju Yeswanpur. Dengan cepat, Satyuki melajukan motornya ke area yang ditujukan oleh Silu dengan bantuan Vijaya. Ia mencari keberadaan Depa. Motornya terus melaju hingga mereka menghentikan lajunya di depan gudang tua karena Silu sudah tidak membaca sinyal dari Depa. Satyuki dan Vijay melangkah memasuki gudang tua tersebut dan melihat beberapa mobil tengah terparkir rapi. Tiba-tiba saat Satyuki membuka salah satu pintu mobil tersebut, ia menemukan Depa berada di dalamnya. Depa mengatakan kalau laptop miliknya telah disadap, tapi di saat bersamaan, satu peluru berhasil menembus tubuh Depa hingga Depa tewas. Tak lama puluhan pencuri datang untuk menyerang Satyuki dan Vijay dengan senjata api yang mereka miliki.
Vijay yang merupakan salah satu anggota polisi langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan dibantu Satyuki mereka berhasil menghancurkan semua pelaku. Vijay dan Satyuki menemui Komisaris Vijay Kumar dan menceritakan semuanya. Namun keduanya disalahkan karena tidak meminta bantuan anggota tim lainnya. Tapi Satyuki menjelaskan masalah sebenarnya hingga Komisaris Vijay Kumar memakluminya. Sekembalinya dari menemui Vijay Kumar, Satyuki menerima telepon dari private number yang mengancam Satyuki dan akan menghancurkannya beserta keluarganya. Private number yang merupakan dalang dari itu semua merasa marah karena dalam aksi baku tembak sebelumnya kakak laki-lakinya telah tewas dihabisi oleh Satyuki. Ia yang mengaku bernama Ravana meminta agar Satyuki tidak lagi ikut campur dalam urusannya. Tapi Satyuki bukannya takut, namun malah menantang Ravana dan mengatakan kalau ia akan menghancurkan bisnisnya yang menjual para wanita yang telah dipaksanya untuk mengikuti semua permintaannya. Get ready to die. Satyuki masih merasa sedih atas kehilangan Depa sepupunya. Namun tiba-tiba Punya datang dan langsung memutuskan hubungan mereka. Ia mengatakan kalau ia melihat Satyuki dan Vijaya menghabisi orang-orang tanpa belas kasih. Satyuki mencoba menjelaskannya, tapi Punya sama sekali tidak bisa mendengar hal tersebut hingga meninggalkan Satyuki yang masih bersedih. Satyuki memulai penyelidikan kematian Depa mulai dari memeriksa laptop milik Depa dan semua barang-barang pribadi Depa yang masih tersimpan rapi di kamarnya. Ia dibantu oleh Vijaya dan Silu untuk bisa meringankan langkahnya mencari persembunyian Ravana yang merupakan dalang dari ini semua. Di tengah-tengah penyelidikannya, Punya tiba-tiba menemui Satyuki. Hatinya kini telah tenang dan ia telah mengetahui hal sebenarnya yang telah terjadi. Ia dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan dan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Saat tengah berbicara berdua, tiba-tiba adik perempuan Satyuki menelpon dan mengabarkan kalau ayah mereka sampai sekarang belum tiba di rumah. Sampatram, yang merupakan ayah Satyuki, mengendarai sepeda motor tuanya dengan perlahan. Namun tiba-tiba gangguan datang mulai dari lampu jalan yang mati dan beberapa orang datang menghancurkan lampu pada sepeda motornya. Tak lama mereka pun mengeluarkan senjata tajam dan bersiap untuk menghabisi Sampatram. Namun di saat bersamaan Satyuki telah tiba hingga ia tidak terlambat untuk menyelamatkan ayah tercintanya. Ia yang telah melumpuhkan para penjahat tersebut membawa ayahnya ke rumah sakit. Lagi-lagi Ravana menelpon Satyuki menggunakan private number dan mengatakan kalau hari ini akan ada 2 korban yang akan bunuh diri di hari yang sama. Mendengar hal itu, Satyuki langsung mengendarai sepeda motornya dengan cepat dan mencari lokasi 2 gadis tersebut. Hingga ia harus meminta bantuan Silu, dan ia menemukan salah satu kediaman gadis tersebut. Satyuki menerobos masuk ke rumah itu, namun di saat bersamaan saat gadis itu mau meminum racun, Satyuki memasuki kamarnya hingga ia menggagalkan niatnya tersebut. Namun beberapa detik kemudian, satu peluru berhasil menembus kepala wanita itu hingga ia tewas di hadapan Satyuki. Melihat hal itu, Satyuki mempercepat langkahnya dan mencari korban kedua, namun lagi-lagi langkahnya gagal. Karena kali ini saat ia membuka pintu kamar gadis tersebut, ia telah menemukan gadis itu bunuh diri dengan memotong urat nadi di pergelangan tangannya. Satyuki yang hampir putus asa membuat Ravana merasa di atas angin karena cybercrime kali ini sepenuhnya dikuasai oleh dirinya. Satyuki mencoba menjelaskan hasil analisis yang telah ia peroleh dari penyelidikannya selama ini. Ia mengatakan kalau si pelaku menyadap kamera handphone ataupun laptop hingga ia bisa merekam semua kejadian yang terjadi di kamar korban. Hingga ia pun menghubungi korban dan mengancamnya akan menyebarkan foto dan video yang ada ke dunia maya. Atau mereka harus mengikuti keinginan Ravana menjual mereka ke luar negeri untuk memuaskan nafsu para pelanggan mereka. Satyuki yang sebenarnya mengalami jalan buntu untuk menghadapi Ravana memutuskan untuk membuat sebuah video. Dengan menggunakan topeng, Satyuki meminta kepada semua masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone dan laptop. Karena penyadapan kamera kini sedang marak terjadi dan merekam semua kegiatan pribadi mereka. Satyuki mengimbau kepada semua warga untuk tidak sembarang mengeklik link yang ada di media sosial mereka.
Warga yang menonton video tersebut langsung mengambil langkah besar mereka untuk menutup kamera depan mereka di handphone maupun di laptop hingga membuat Ravana tidak lagi mendapatkan korban. Tapi Ravana memiliki cara lain. Hingga ia memberitahu Satyuki kalau akan ada 100 wanita yang akan bunuh diri dalam waktu yang sama. Mendengar hal itu, bersama Silu, Satyuki mencari tahu di mana 100 wanita calon korban Ravana berikutnya. Hingga Silu menemukan ide dan Satyuki hanya tinggal menjalankannya. Satyuki mengikuti sebuah mobil yang dicurigai membawa para wanita yang akan dijadikan wanita penghibur. Dugaan Silu pun tepat karena saat Satyuki mengikuti mobil tersebut, beberapa wanita keluar dari mobil dengan wajah yang sangat sedih. Melihat kedatangan Satyuki, semua anak buah Ravana langsung mencoba untuk menghabisi Satyuki. Melihat serangan mereka, Satyuki langsung menyiapkan diri untuk menghadapi mereka, hingga dalam waktu cepat ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Ravana pun datang dan mulai menghadapi Satyuki dengan kemampuan di atas Satyuki. Hal itu membuat Satyuki terdesak dan berulang kali ia terjatuh dan hampir saja menyerah. Namun saat rentetan korban dari kejahatan Ravana melintas di pikirannya dan permintaan ayahnya yang memintanya untuk melindungi keluarganya, membuat Satyuki mulai membangun pertahanannya dan mulai menyerang Ravana hingga Ravana bisa ia lumpuhkan. Saat Ravana lemah tak berdaya, Satyuki langsung menghabisi Ravana. Setelah kematian Ravana, Satyuki langsung mengambil foto Ravana dan menyebarkannya. Kalau pelaku kejahatan telah berhasil ia lumpuhkan, ia menggagalkan percobaan bunuh diri yang akan dilakukan oleh calon korban Ravana. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Takar. Kemajuan teknologi memang membawa banyak kemudahan dalam hidup ya sahabat. Namun di sisi lain kecanggihan teknologi juga membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Untuk itu berhati-hatilah dalam menggunakan teknologi. Kepandaian menggunakan fasilitas teknologi harus dibarengi pula dengan kebijakan dalam penggunaannya. Sehingga hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi ketika menggunakan teknologi dapat diminimalisir. Dan tentunya bagi para pelaku kejahatan cyber, berhati-hatilah, karena setiap kejahatan tentu nanti akan mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.